Saya sudah terhubung dengan penelpon selanjutnya. Ada Mas Agus ya di Semarang. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam. Ya, cukup jelas suaranya Mas Web. Jelas ya. Jelas banget. Ini kejadian 4 tahun lalu ya Pak ya? Iya, 4 tahun lalu. Di salah satu rumah sakit yang ada di Semarang. Waktu itu istri sedang melahirkan anak ketiga. Kejadiannya dapat jadwal tanggal 1 Oktober. Selanjutnya silahkan Pak. Ya, waktu itu kan istri saya mau melahirkan. Dapat jadwal tanggal 11 Oktober. Nah, habis itu kita datang jam 11, tanggal 10 jam 11 malam. Langsung ke UGD. Habis itu nggak dapat kamar-kamar, akhirnya jam 1 malam baru dapat. Langsung saya antar istri ke ruangan ibu dan anak yang untuk melahirkan itu. Sampai sana, balik lagi ke mobil yang parkir di depan UGD. Lalu saya jalan. Tapi waktu melewati ruang bedah itu padahal gelap banget. Tapi ada 2 orang itu pakai pakaian dokter lagi ngobrol di situ. Terus aku jalan. Sambil jalan tak lihat orangnya. Terus saya senyum. Habis itu saya jalan menuju ruangan. Dokter itu juga ngikuti dari belakang. Sampai di ruangan, baru naruh tas, dokter itu masuk dan bilang, "Pak, maaf istrinya mau saya USG dulu ya." Dan saya ngelihat dokternya dengan jelas dan bilang, "Iya." Tapi yang datang itu susternya diam, nunduk bawa kursi roda, terus nyuruh istriku naik, langsung dibawa ke ruang USG. Habis nunggu 30 menit, istriku diantarin lagi ke kamar. Tapi jam 4, dokter itu datang lagi dengan marah-marah ke susternya. "Gimana sih kok belum di USG ini? Kan aku harus bikin laporan buat besok operasi." Dokternya masuk ke ruangan. "Pak, maaf, itu istrinya mau di USG." "Loh dok, kan sudah tadi sama dokter. Dokternya sama, mukanya sama, bentuknya sama, namanya juga sama." "Loh dok, tadi udah di USG." "Mana? Belum, saya belum USG." "Loh, tadi dokter udah kesini, udah USG." Dokternya diam sejenak terus ngomong, "Oh ya, itu kembaran saya." Langsung susternya bilang, susternya yang ini beda, ini ngomong, "Ayo Bu, mari." Terus langsung dibawa ke USG. Nah, itu yang kejadiannya kayak gitulah. Dokter yang tadi jam 1 itu siapa? Tapi tadi dokternya bilang, ya itu kembaran saya itu kayak cuman alibi doang gitu ya Mas berarti? Iya, kayak alibi doang biar saya enggak takut atau gimana. Pokoknya bilangnya itu, "Oh itu kembaran saya." Padahal dokternya sama persis, fotonya cepak, agak gundul gitu. Terus sama persis sama dokter yang datang jam 4 ini. Oke, Mas Web. Tapi waktu dibawa ke ruang USG, memang di USG? Atau gimana? Yang jam 1 kata istri saya, ya di USG. Cuma kok mereka diem terus kayak main-main di perut gitu loh, kayak di USG. Tapi kok nggak serius, pada diem. Tapi yang jam 4 serius. Ya di USG beneran kata istri saya. Oke, gimana tuh Mas?
Ya. Selamat malam Pak Agus. Malam. Ya. Ini memang apa ya? Saya kemarin sempat ke rumah sakit tersebut ya, dan saya lihat itu memang banyak sekali sosok-sosok astral di situ yang jahil, yang suka mengganggu gitu. Salah satunya ya kejadian di Pak Agus ini gitu. Jadi yang saya tangkap, yang saya tahu di kejadian itu ya Pak ya, jadi pada awal ya, awal yang USG itu, jadi ini dokter sama susternya ini yang di awal gitu ya Pak ya, itu ini sebenarnya sejatinya itu sosok astral gitu Mbak. Oh. Jadi mereka menyerupai ya salah satu dokter dan suster atau perawat di situ yang seringkali melakukan aktivitas di bidang tertentu gitu Pak. Contohnya itu tadi ya, kayak dokter kandungan itu. Apa ya, membo kayak gitu ya. Jadi sosok astral itu membo jadi dokter dan susternya gitu Pak. Itu pada yang awal itu tadi jam berapa tadi? Kisaran jam 1. Ya, jam 1. Tapi kok dia kayak gini ya, waktu di depan bedah itu kok ngeliatin wajahnya, oh aku dokter gitu, kayak gitu. Terus dia ngikuti dari belakang, kan itu jaraknya jauh tuh. Wah, kan sepi banget, tak liatin, oh dokter yang tadi ngikutin. Begitu saya masuk kok dia langsung datang minta USG. Dan susternya yang bantu dia tuh diam tunduk gitu. Nggak ngomong, nggak apa. Yang ngomong cuma dokter itu, hai mari Bu, suruh duduk, terus susternya bawa. Gini, kalau kita teliti gitu ya Pak ya, sebenarnya ada perbedaan antara yang asli sama yang membo gitu Pak. Kalau kita teliti itu yang kalau istilahnya itu memang makhluk astral gitu ya Pak ya, itu pasti walaupun kita nggak ngomong itu pasti tahu tujuan kita walaupun kita nggak ngomong ya. Iya. Gitu. Berarti ini kan kalau dengar cerita dari Pak Agus waktu jalan sendiri terus ketemu dokter ini, otomatis dokter ini kan nggak tahu Pak Agus itu ke situ mau ngapain. Nggak tahu. Otomatis kan seperti itu. Iya. Karena kan dari awal Pak Agus masuk situ kan belum ketemu sama dokter ini gitu ya Pak ya. Belum pernah ketemu. Cuma dia nunjukin kalau dia pakai pakaian dokter di gang yang mau masuk situ, di ruang bedah itu. Dan otomatis kan si dokter ini nggak tahu istrinya Pak Agus itu yang mana. Itu kalau kita memikirnya secara logika ya Pak ya. Iya. Gitu. Tetapi pada waktu itu si dokter ini sudah tahu tujuannya dan langsung menuju ke Pak Agus, langsung bilang seperti itu. Katakanlah pada waktu Pak Agus masuk ke dalam ruangan, mau masuk itu langsung diikutin oleh dokter ini gitu Pak. Iya, tapi kok wajahnya kok tahu wajah yang akan dokter yang mau USG besok itu. Iya. Kok persis plek sama yang itu. Karena gini, kebiasaan sosok astral yang katakanlah yang suka mengganggu atau suka membo gitu ya Pak ya,
setiap harinya kan pasti dia otomatis sosok ini kan menempati atau bertempat tinggal di situ gitu ya Pak ya. Dan setiap harinya sosok ini selalu memantau orang-orang yang beraktivitas di situ. Jadi sosok astral itu bisa mengcopy atau menirukan kegiatan kita setiap harinya gitu Pak. Tetapi sosok astral yang sudah mumpuni loh ya Pak ya ilmunya gitu. Jadi mereka bisa membo-membo seperti orang yang sering kali dipantau dia gitu. Oke. Tapi pertanyaan nih Mas Febri, itu beneran dibawa ke tempat USG juga? Atau kayak misal Beneran. si ibu ini ibaratnya kayak diselimur kayak juga, padahal nggak dibawa ke situ, tapi kayak pandangannya di seolah-olah gitu, atau gimana? Emang bener? Beneran. Enggak. Beneran emang dibawa masuk ke ruang USG. Beneran. Kata istri saya juga dia kayak ya di alat USG-nya juga dikasih gel itu terus diputar-putar juga di perutnya. Kalau yang saya lihat beneran Mas. Memang ya ruangannya terus kayak alat-alatnya itu memang beneran gitu. Cuma sosoknya ini yang membo. Sebenarnya ini adalah jin gitu. I see. Jin yang sudah kayak ya ilmunya mumpuni tadi kayak terus tadi Mas. Setiap harinya itu memantau kegiatan dokter ini. Kegiatan ya orang yang ada di situ gitu loh. Yang bisa, karena memang sering kali usil ya yang saya lihat ya sosok yang membo ini gitu loh. Walaupun dia nggak membo seperti dokter atau seperti orang, tetapi sosok ini sering usil gitu loh. Yep. Oke. Jadi sosok ini kayak menghafalkan dan mengcopy kegiatan yang ada di situ. Dan sewaktu ada kesempatan sosok ini akan yaitu tadi akan menjahili orang-orang yang ada di situ gitu. Tapi termasuk juga kontak fisik ya Mas? Ya. I see. Tetapi alhamdulillahnya sosok ini nggak mempunyai niatan yang menjurus. Nggak ada niat jahat. Iya. Oke. Kalau Mas Febri bilang kayak gitu, saya jadi kepikiran. Semoga sih enggak ya. Cuman hari ini tadi mamaku kan juga masih di rumah sakit tersebut gitu ya. Biasanya tuh visit dokter ya pagi, tapi biasanya nggak sepagi itu. Tapi tadi pagi tuh visit dokter tuh jam 6. Jadi jam 6 tuh udah ada yang datang. Anehnya menurut saya tuh mengulangi pertanyaan yang sudah ditanyakan dari awal sebenarnya. Jadi kayak cuman aku pikir ya udahlah, namanya dokter kan pasti juga akan memberikan pertanyaan ya walaupun diulangi kan, tapi untuk ngecek-recek gitu loh Mas. Cuman aku ngehnya adalah yang giliran jaga habis saya itu kan saya minta bantuan keluarga kan buat jagain selanjutnya saya gitu loh Mas. Nextnya saya setelah saya cabut kerja. Dokternya tuh visit lagi, menyampaikan hal yang sama, plek-ketiplek. Nah terus yang tadi pagi tuh dokter atau bukan? Ayo. Sama kasusnya kayak Mas Agus. Soalnya kalau misal gini sih, maksudnya kayak kalau visit tadi pagi udah visit, berarti kan visit yang siang kan visit menyampaikan hal yang baru kan, atau ada informasi baru, ada apa? Kok sama persis? Si mbaknya juga bilang iya dicek lagi ini apa ininya gitu. Loh kan tadi pagi udah, kenapa dicek lagi? Terus menyampaikan yang sama, iya nanti ikut arahan dari dokter ini.
Nah kan tadi pagi udah. Saya ngehnya barusan sih. Ya percaya nggak percaya Mas. Yang saya lihat memang kejadian yang dialami sama Mas Taufik itu sama ya dengan Pak Agus. Tapi kalau sama ya aku bisa membayangkan sih, karena emang secara solid emang ya udah kayak manusia sebagaimana manusia gitu ya, ngomong seperti biasa, kontak fisik seperti biasa gitu. Ya semoga aja enggak lah. Tapi kalaupun iya ya udah, yang penting sembuh. Gini Mas, memang di rumah sakit tersebut ya memang banyak sosok-sosok astral itu yang sering kali menyerupai manusia. Gitu. Tetapi untungnya sosok-sosok tersebut itu nggak mempunyai niatan yang jahat gitu loh Mas. Jadi niatan mereka hanya mengganggu, ya hanya sebatas mengganggu gitu aja. I see. Nggak mengganggu yang sampai ke apa ya, yang sampai yang sakitnya tambah parah atau gimana bukan itu ya. Sukanya mereka ya cuma membok itu tadi sama mengganggu, ya sebatas mengganggu gitu aja. Oke. Baik. Oh, nggak ada niat jahat pokoknya. Nggak ada. Kalau yang saya tangkap itu niatan jahat itu nggak ada ya Pak ya. Ya mereka hanya mempunyai, ya memang apa ya, memang mungkin memang sudah ditakdirkan hanya untuk seperti itu gitu. Oke. Mengganggunya hanya untuk seperti itu gitu. Baik. Terima kasih ya Pak Agus ya sudah berbagi cerita malam hari ini. Oke. Dan next time kalau ada pengalaman lagi boleh diceritain di Nempel on the Air.